Di tengah hiruk-pikuk bisnis modern, kita sering lupa satu kebenaran mendasar. Setiap komunikasi adalah pertemuan antar jiwa. Pada tahun 2009, seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari mengalami pelayanan yang tidak memuaskan di sebuah rumah sakit swasta ternama. Ia menyampaikan keluhannya melalui email pribadi kepada teman-temannya. Alih-alih menerima empati dan solusi, ia disambut dengan komunikasi kasar berbalut kekuasaan. Rumah sakit tersebut memilih jalur hukum, melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Prita sempat ditahan. Kasus ini meledak menjadi salah satu krisis komunikasi terbesar di Indonesia. Bukan karena kesalahan Prita, melainkan karena kegagalan perusahaan memahami martabat manusia yang sedang kecewa. Marilah kita renungkan lebih dalam tragedi komunikasi dalam kasus Prita Mulyasari. Perusahaan menghadapi sebuah keluhan pelanggan, namun yang terjadi justru adalah kegagalan komunikasi yang mendasar. Alih-alih menyelesaikan masalah, mereka memperburuk luka yang ada. Jenis komunikasi yang digunakan adalah komunikasi defensif dan adversarial. Perusahaan tidak melihat Prita sebagai pelanggan yang sedang kecewa, melainkan sebagai ancaman yang harus dilawan dengan kekuasaan. Mereka memilih sikap konfrontatif melalui jalur hukum daripada membuka dialog yang manusiawi. Hambatan komunikasi yang muncul sangatlah dalam. Ego dan ilusi kekuasaan membuat mereka lupa akan kerendahan hati. Tidak ada ruang untuk empati terhadap penderitaan pelanggan. Bahasa yang digunakan kaku, penuh ancaman dan arogan, baik secara verbal maupun melalui sikap nonverbal yang dingin. Ketakutan akan rusaknya citra justru mendorong mereka untuk menutup-nutupi. Padahal semakin ditutupi, semakin besar kebenaran itu terbongkar ke publik. Dari kegagalan kasus Prita Mulyasari, kita dapat belajar bagaimana seharusnya sebuah perusahaan merespon keluhan pelanggan dengan cara yang lebih manusiawi dan bijaksana. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan komunikasi dengan jelas. Tujuan bukan sekedar menyelesaikan komplain atau melindungi reputasi, melainkan memulihkan martabat pelanggan dan membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Yang kedua, kita perlu memahami target audiens dengan mendalam. Pelanggan yang sedang kecewa bukanlah kasus, melainkan manusia yang sedang terluka, marah, dan kehilangan kepercayaan. Ia membutuhkan pengakuan, empati, dan rasa dihargai. Yang ketiga, pilihlah media yang tepat. Media yang memungkinkan kehangatan dan kehadiran manusiawi. Kadang, suara telepon lebih kuat daripada email dingin, dan tatap muka yang tulus jauh lebih bermakna daripada pesan otomatis. Yang terakhir, terapkan strategi komunikasi yang berlandaskan empati dan integritas. Dengarkan dengan hati, akui kesalahan dengan kerendahan hati, berikan solusi yang adil, dan ikuti dengan tindakan nyata. Ubah momen krisis menjadi kesempatan untuk menunjukkan nilai sejati perusahaan, bahwa bisnis bukan hanya soal profit, melainkan juga soal kehormatan dan kemanusiaan. Ini adalah produk kulit sensitif kami yang telah melalui pengujian dermatologi secara menyeluruh. Lihat perbedaannya? Komunikasi yang baik bukan hanya menggunakan kata-kata yang sopan, tetapi juga nada suara yang hangat, ekspresi wajah yang tulus, dan bahasa tubuh yang terbuka. Ini adalah perwujudan dari komunikasi yang menghargai martabat manusia. Untuk lebih memahami perbedaannya, mari kita lihat dua contoh pesan yang disampaikan kepada pelanggan yang sedang kecewa. Yang pertama adalah contoh pesan yang tidak efektif. Kami telah memeriksa keluhan Anda. Namun sesuai prosedur, kami tidak dapat mengembalikan dana karena sudah melewati batas waktu. Harap maklum. Pesan ini terasa dingin, kaku, defensif, dan sama sekali tidak menunjukkan empati. Pelanggan merasa tidak dihargai dan disalahkan. Sekarang adalah contoh pesan yang Ibu efektif. Sinta, terima kasih telah memberitahu kami tentang masalah yang Ibu alami. Kami sangat menyesal telah mengesuakan Ibu. Oh, itu baik. Pesan ini penuh empati, bertanggung jawab, memberikan solusi yang jelas, dan menunjukkan penghargaan terhadap pelanggan.
Inilah bentuk komunikasi yang memulihkan kepercayaan. Dua pesan yang sama-sama menolak, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Komunikasi yang baik bukan hanya soal apa yang dikatakan, melainkan bagaimana kita mengatakannya. Kasus Prita Mulyasari mengingatkan kita pada sebuah kebenaran mendalam. Komunikasi bukanlah sekedar alat bisnis, melainkan cermin jiwa sebuah perusahaan. Ketika kita memilih kata-kata kasar dan sikap defensif, kita tidak hanya kehilangan pelanggan, kita kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Komunikasi yang baik adalah bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Ia mengubah luka menjadi kepercayaan dan krisis menjadi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Pada akhirnya, bisnis yang abadi bukan yang paling kaya, melainkan yang paling manusiawi.